Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 TIJ 2023 yang beranggotakan saya Nabila Cahaya Yuniar dengan NIM 336, kemudian Firas Rasti Bismaka dengan NIM 330, dan juga Febri Andika Putra dengan NIM 334. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek kelompok UAS di mana membuat prototipe aplikasi mobile. Di sini kita akan mengambil aplikasi edukasi interaktif yang kita beri nama LearnIO. Untuk hasil dan juga pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya, Febri, dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu, yang dimana dalam era digital, teknologi telah menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan. Meski begitu, sebagian besar aplikasi pembelajaran hanya berfokus pada satu aspek, seperti penyediaan materi atau latihan soal, sehingga kurang dukung pembelajaran yang mandiri dan terstruktur. LearnIO hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan tersebut dengan fitur-fitur seperti akses materi yang lengkap, kuis interaktif, jadwal belajar yang terorganisir, dan pemantauan progres belajar. Aplikasi ini juga dirancang untuk membantu siswa belajar secara efektif dan mandiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian, aplikasi LearnIO bertujuan membantu siswa belajar lebih efisien dan terstruktur dengan materi sesuai dengan kurikulum mereka. Kemudian, mendukung pembelajaran mandiri melalui fitur interaktif, serta meningkatkan pemahaman lewat kuis dan statistik belajar. Aplikasi ini juga mempermudah orang tua dan guru untuk memantau perkembangan siswa, sekaligus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian, untuk penggunaan aplikasi LearnIO memberikan berbagai manfaat, baik bagi siswa, orang tua, maupun pendidikan secara umum. Di sini ada beberapa aspek yang dimana bagi siswa, dia itu aksesnya mudah ke materi, kemudian lengkap sesuai kurikulum, dan kuis yang menarik, dan fitur untuk merencanakan serta memantau kegiatan belajar. Kemudian untuk orang tua, memungkinkan mereka untuk mengetahui perkembangan belajar anak secara real-time. Nah, yang terakhir bagi pendidikan, itu untuk memadukan teknologi dengan pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif. Next. Nah, di sini kemudian kita masuk pada metode penelitian. Di sini kami pertama-tama melakukan analisis kebutuhan yang dimana kami mengidentifikasi kebutuhan pengguna seperti fitur kuis, statistik belajar, dan jadwal belajar yang personal. Kemudian setelah menganalisis kebutuhan, kami melakukan pembuatan desain yang dimana menggunakan aplikasi Figma dengan fokus pada antarmuka yang intuitif. Next. Kemudian untuk desain visualnya, kami memanfaatkan warna hijau yang lembut sebagai warna utama untuk memberikan kesan tenang dan ramah bagi pengguna. Nah, kemudian untuk penerapan prinsip IMK-nya, kami memastikan bahwa aplikasi mudah digunakan dengan desain yang konsisten dan responsif. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk hasil dan pembahasan dari fitur utama dan juga lainnya akan dijelaskan oleh Firas. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan menjelaskan hasil dari fitur utama aplikasi LearnIO kita. Yang pertama ada materi pelajaran. Pada aplikasi LearnIO ini menyediakan materi belajar yang lengkap, meliputi teks, gambar, dan video. Lalu yang kedua ada kuis interaktif. Menawarkan soal evaluasi dengan hasil yang langsung ditampilkan beserta analisisnya. Lalu yang ketiga ada jadwal belajar. Jadwal belajar ini membantu pengguna atau siswa mengatur waktu belajar agar lebih efektif. Bisa di next. Lalu yang keempat ada statistik belajar. Ini memvisualisasikan progres belajar pengguna secara detail. Lalu yang terakhir ada materi favorit untuk mempermudah akses ke materi yang sering digunakan. Bisa di next. Lalu ini adalah hasil tampilan antarmukanya. Antarmuka LearnIO dirancang untuk memprioritaskan kemudahan navigasi dan kenyamanan pengguna. Tampilan aplikasi meliputi yang pertama ada halaman awal yang mencakup logo dan halaman login.
Lalu yang kedua ada menu utama dan akses langsung ke materi, kuis, jadwal belajar, statistik, dan materi favorit. Lalu yang ketiga ada grafik statistik belajar, memantau progres belajar mereka. Lalu yang keempat ada halaman jadwal belajar yang interaktif untuk membantu pengaturan waktu belajar. Bisa di next. Lalu ini adalah hasil penerapan prinsip IMK. Pengembangan LearnIO menggunakan prinsip IMK untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Antara lain, yang pertama ada konsistensi, desain, dan navigasi dibuat seragam di semua halaman. Lalu yang kedua ada feedback cepat, hasil kuis langsung ditampilkan setelah selesai dikerjakan oleh siswa. So, the next. Lalu yang ketiga ada personalisasi. Personalisasi ini digunakan untuk jadwal belajar dan materi favorit disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Lalu yang keempat ada efisiensi antarmuka yang sederhana, memudahkan pengguna memahami dan menggunakan aplikasi. Lalu yang kelima ada aksesibilitas dalam hal pemilihan warna yang ramah mata dan mendukung kenyamanan pengguna. Bisa di next. Lalu kesimpulan dan saran dari kami adalah LearnIO ini adalah solusi pembelajaran yang dirancang untuk mendukung siswa dalam belajar secara mandiri dan terorganisir. Dengan fitur-fitur lengkap seperti materi pelajaran, kuis interaktif, jadwal belajar, dan statistik, aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas proses belajar siswa. Lalu untuk saran dari kami untuk pengembangan ke depannya, beberapa fitur yang dapat ditambahkan ke LearnIO antara lain, yang pertama, forum diskusi antar pengguna untuk mendukung kolaborasi antar siswa. Lalu yang kedua, rekomendasi otomatis materi berdasarkan hasil belajar pengguna. Lalu yang terakhir ada penggunaan elemen gamifikasi untuk meningkatkan motivasi belajar. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menampilkan prototipe hasil dari desain aplikasi kita. Baik, di sini ada laman utama. Ketika kita masuk ke dalam aplikasi kita, maka kita akan dihadapkan dengan selamat datang dan juga logo dari LearnIO kita. Kemudian kita bisa mulai dari sekarang. Nah, di sini ada tampilan masuk. Kita disuruh memasukkan email dan juga passwordnya. Kemudian kita bisa lupa sandi. Apabila kita lupa sandi, maka kita bisa membuat ulang kata sandi kita. Kemudian kita masukkan email. Kemudian bisa kita kirim. Setelah kita kirim, maka nanti kita akan mengirimkan email ke notifikasi atau pesan ke dalam email tersebut, sehingga bisa mengatur ulang kata sandinya. Kemudian kita bisa masuk kembali menggunakan email dan juga password yang baru. Lalu kita bisa masuk sekarang. Kita bisa melihat passwordnya, lalu kita bisa masuk sekarang. Apabila kita tidak mempunyai akun, maka kita bisa memencet daftar sekarang. Kita ketik nama lengkap, email, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa memilih level pendidikan, SD, SMP, SMA, kita memilih SMA, IPA atau IPS. Kemudian selanjutnya ada kelas, kita bisa memilih kelas 10, 11, atau 12. Kita pilih 10, kita bisa mengatur kata sandinya, kata sandi bisa dibuka. Kemudian di sini ada kotak konfirmasi untuk menyetujui syarat dan juga kebijakan privasi. Lalu kita daftar sekarang. Ketika kita sudah memencet daftar sekarang, maka akan muncul kode verifikasi yang akan dikirimkan ke nomor yang telah dimasukkan. Kita tulis, kemudian kita masuk sekarang. Nah, ini adalah tampilan beranda atau tampilan awal dari aplikasi kita, di mana kita disuguhi oleh jadwal belajar, statistik belajar, materi favorit. Kemudian ada menu utama yaitu materi dan juga kuis. Kemudian di sini ada tiga, ada isinya beranda, profil, jadwal belajar, statistik belajar, dan juga materi. Untuk jadwal belajar kita klik, di sini ada kalender, kemudian kalender ada detailnya, minggu pertama, minggu kedua, dan juga seterusnya. Lalu kita bisa memilihnya tanggal 1. Di sini kita bisa menulis jadwal belajar kita tambahkan.
Kemudian bisa kita simpan. Nah, nanti akan muncul di sini. Di sini sudah disetting jadwalnya, jam berapa, maka nanti akan muncul notifikasi di atas. Ketika kita sudah memencet, maka nanti akan tercentang pada kotak yang sudah dikerjakan. Kemudian yang kedua ada statistik belajar, di mana statistik belajar ini kita menampilkan waktu produktif dan juga waktu istirahat dari user per minggu dan juga per harinya. Kemudian ada pencapaian terhebat dan juga peringkat. Untuk detail belajarnya ada beberapa ini. Ini juga bisa disembunyikan, dilihat secara singkat maupun tidak. Kemudian yang ketiga ada materi favorit, di mana materi favorit ini akan disuguhkan seperti ini terlebih dahulu. Kita bisa membukanya. Di sini ada rincian dari mata pelajaran tersebut, materinya apa aja yang sudah disimpan. Kemudian di sini ada filter. Filter ini untuk mengurutkan menurut apa, nama terakhir dibuka oleh saya, kemudian terakhir ditambahkan oleh saya. Kita mencet nama, maka nanti akan berubah sesuai dengan abjad dari A sampai Z. Kemudian untuk menu materi kita ada kelas, nanti kelasnya bisa diubah, kemudian bisa ada mata pelajaran, dari semua mata pelajaran, kemudian kita menyuguhkan histori dari yang telah kita baca, kemudian materi populernya apa, kemudian ada materi barunya apa aja. Lalu ini ada semua materi yang telah ada, bisa ditampilkan lebih panjang maupun lebih sedikit. Contohnya klasifikasi jamur, ini adalah contoh materinya. Seperti ini, kita back. Kemudian pada fitur yang ini kita bisa memfilter materi menurut bahasanya. Lalu yang kedua ada kuis. Pada kuis ada kuis terakhir yang dikerjakan, kemudian kita juga bisa memfilter tingkat kesulitan dan juga mata pelajaran yang diinginkan. Sini ada beberapa contoh dari kuisnya, kemudian kita filter kesulitan mudah, maka nanti akan berubah. Yang mudah ada di atas semua. Kemudian untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, ini ada satu contoh. Kemudian kita mulai sekarang. Ini kita bisa klik, lalu kita kalau ragu bisa ditandai. Kalau ditandai di sini akan muncul kotaknya berwarna oranye dan juga benderanya berwarna oranye. Kemudian kita bisa lanjut, kemudian membaca buku komik. Nah, untuk kembali kita bisa klik ini maupun di atasnya. Untuk klik ini, nah di sini kita bisa menghapus tandanya. Kalau kita hapus tandanya, maka nanti berubah menjadi hijau semuanya. Kita lanjut, selesai. Apabila ya selesai, akan disuguhkan pop-up, yaitu apakah Anda yakin sudah menyelesaikan kuis atau belum. Kalau iya, berarti muncul skor. Pada skor kita bisa melihat statistik dari belajar kita tadi. Kemudian kita bisa meninjau kuisnya, yang benar yang mana, yang salah yang mana. Kemudian kita bisa mengulangi kuisnya. Apabila kita tidak ingin mengulangi kuisnya, maka nanti akan muncul notifikasi apakah Anda yakin ingin keluar dari kuis atau tidak. Kalau iya, pencet aja iya, maka nanti akan tampil di kuis, halaman kuis. Di sini ada histori yang terbaru. Kemudian ada profil. Di profil kita bisa menonakkan akun terlebih dahulu. Kemudian kita bisa temanya bisa gelap terang. Kemudian bisa mengubah namanya, nama penggunanya siapa. Kemudian kelas saat ini berapa, misal SMA, IPA, kelasnya 11. Maka kita simpan, perubahan disimpan. Kemudian untuk ubah kata sandi, kita bisa memasukkan kata sandi yang lama. Kita bisa membuka kata sandi yang lama dan juga barunya, kemudian kita bisa menyimpan perubahannya. Lalu bisa melogout akun. Apabila tidak ingin melogout, maka nanti kembali ke menu akun atau menu sebelumnya. Apabila iya, maka akan kembali ke beranda halaman login pertama kita. Sudah sekian yang dapat kami presentasikan
pada prototipe aplikasi ini. Apabila kami ada kekurangan maupun kelebihan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.